Halo semuanya, selamat bertemu lagi dengan Ningwati di tahun baru 2021. Setelah 1 minggu saya vakum ngevlog, sekarang saya mau kembali lagi bertemu dengan kalian semua. Dan ada informasi baru dari saya mengenai kesehatan, bagaimana cara kesehatan ini diatur di Belanda. Tapi tolong sebelumnya di subscribe dan di like ya, supaya kalian tetap bisa mengikuti vlog-vlogku yang berikutnya. Mungkin ada banyak masukan yang kalian butuhkan atau yang kalian perlukan. Nah, itu saya berterima kasih sekali dan tolong di subscribe, di komen, oke? Terima kasih. Ya, aku sekarang masuk pada pembahasan tentang dokter pribadi di Belanda sini yang harus dipunyai setiap penduduknya. Di Belanda jumlah penduduknya adalah 17 juta. Itu termasuk anak-anak, orang tua semuanya ya. Jadi sedikit sekali memang karena negaranya juga kecil. Nah, dari 17 juta ini penduduknya harus mempunyai dokter pribadi yang dinamakan Hausarzt. Ya, Hausarzt ini punya tempat praktek sendiri, jadi nggak di rumah sakit. Hausarzt ini gunanya adalah setiap kali kita sakit atau setiap kali kita ada gejala sakit apa, itu yang kita rujuk pertama kali adalah Hausarzt ini. Karena Hausarzt ini yang mempunyai data tentang kesehatan kita. Jadi semua data kesehatan kita apapun itu ada di Hausarzt. Nah, Hausarzt ini kita juga bisa pilih karena di sini banyak sekali Hausarzt ya. Kita bisa pilih sesuai dengan misalnya tempat tinggal kita, terus juga kenyamanan kita. Ya, semua dokter baik ya karena membantu kita untuk menjadi sehat, tapi kita juga berhak milih yang biasanya dipilih di sini yang dekat dengan rumah kita karena untuk memudahkan transportasi atau apapun. Nah, ya dari Hausarzt ini kalau terjadi apa-apa, misalnya penyakit yang kita derita itu hanya flu ya, kita bisa ke sana terus kita dikasih resep. Itu dia dokter pribadi ini juga berhak ngasih resep kita. Tapi seandainya kita sakit telinga, tenggorokan apa yang memang parah dan harus dirujukkan ke spesialis, Hausarzt lah yang menentukan dan memberi surat rujukan ke dokter di mana kita akan berobat. Tanpa rujukan dari mereka, itu kita nggak akan bisa langsung ke sana. Juga misalnya kalau kita mau berobat ke rumah sakit THT gini, itu juga harus ada rujukan. Dan selalu di dalam kartu kesehatan kita itu ada namanya Hausarzt kita, dokter pribadi kita itu selalu kita cantumkan. Dan kita tinggal di mana. Terus ada nomor NPWP kita. Nah, itu nomor NPWP di sini itu sangat penting. Sejak kita lahir sudah dikasih nomor NPWP ini dari kota madya di mana kita tinggal. Itu berguna sekali untuk apapun juga, untuk ngurus surat, untuk kesehatan, juga untuk nanti kita kerja atau kita mau buat usaha. Nah, begitu. Ya, jadi seperti itu penjelasannya. Di mana Hausarzt ini perannya sangat penting sekali. Juga Hausarzt ini bukan dokter umum ya. Karena setelah lulus dari dokter umum, kalau kita mau jadi Hausarzt, dokter pribadi, itu kita harus sekolah lagi. Kira-kira 3 tahun atau 4 tahun gitu. Baru bisa menyandang predikat Hausarzt, yaitu dokter pribadi. Nah, begitu pentingnya peran dokter pribadi ini karena apa? Segala sakit penyakit kita mau pernah masuk rumah sakit, kita pernah operasi, kita melahirkan anak itu gimana caranya, dia punya file kita. Juga penyakit kita, misalnya seperti diabetes, karena diabetes di sini selalu dikontrol
rutin, dan yang mengontrol itu ada sendiri yang bekerja sama dengan dokter pribadi ini. Nah, itu 3 bulan sekali rutin diperiksa kesehatan kita, bisa juga darah tinggi kita yang ada hubungannya dengan penyakit diabetes ini. Dan yang merujukkan ahli diet ini adalah dokter pribadi kami. Nah, begitu pentingnya perannya. Juga misalnya kita mau ke fisioterapi, itu juga harus lewat house art ini. Tapi sekarang juga boleh langsung telepon sendiri ke fisioterapinya, tergantung dari masing-masing individu. Dan juga fisioterapi di sini biasanya mereka kerja sendiri, jadi seperti praktek gitu ya, punya praktek sendiri. Nah, dan itu semua hubungannya dengan asuransi kesehatan. Misalnya kita sakit, kita minta obat, itu semua yang bayar adalah asuransi kesehatan. Tapi ada juga yang kita harus bayar sendiri. Itu tergantung kita mau ngambil asuransinya bagaimana. Di sini seperti itu. Dan terperinci sekali. Nah, begitu pentingnya kita mempunyai dokter pribadi di sini adalah untuk itu tadi. Ada yang urgent kita bisa langsung ke house art ini tadi, dokter pribadi itu tadi. Dan tidak bisa langsung misalnya aku sakit, aku mau ke dokter ini dokter A atau B, nggak bisa di sini. Kita harus melalui dokter pribadi tadi, nggak bisa langsung. Kalaupun kita malam-malam sakit, di sini kan dokter pribadi hanya bekerja dari pagi sampai jam 5 atau jam 4 sore gitu ya. Selebihnya ada yang namanya kalau di Indonesia itu UGD. Nah, di UGD itu kalau malam kan sampai buka sampai malam kalau nggak salah, sampai pagi. Ya. Nah, di situ kita baru ke UGD itu dengan dokter lain. Tapi itu pun selalu ditanya, dokter pribadimu namanya siapa? Mereka ada kontak. Jadi ditulis nanti, pasien ini namanya ini, jam segini ke sini dengan keluhan ini. Nah, itu semua data kita dikirimkan langsung ke dokter pribadi kita. Dan esok harinya dokter pribadi bisa melihat, misalnya, Nengwati tadi malam ke UGD ditangani dokter ini, keluhannya ini. Semua ada. Dikasih resep pun dengan dokter UGD, itu semua ada di dalam data dokter pribadi tersebut. Jadi perannya begitu penting sekali. Kalau kita mau pindah pun, misalnya kan pindah ke kota lain, itu data kita nanti dikirim dari dokter pribadi yang lama ke dokter pribadi yang baru. Nah, sekarang kan zamannya online. Kalau dulu kan dikirim gitu ya, karena kan secret ya. Data pasien di sini secret sekali. Tanpa persetujuan pasien, dokter nggak boleh membuka tentang penyakit kita. Nah, itu kalau kita pindah kota, itu bisa data kita di transfer ke dokter pribadi yang baru. Dan semua itu ada linknya di sini, semua berhubungan. Jadi begitu mudahnya, nggak ada yang dipersulit. Kamu pindah, oke. Dokternya siapa? Nanti dokter pribadi yang baru ini akan menghubungi dokter yang lama, minta data kita, gitu. Tapi biasanya sih kalau kita mau pindah, si pasien juga harus pamitan ke dokter yang lama lewat asistennya, karena kita kalau mau bikin janji atau apapun itu selalu lewat asistennya, lewat telepon. Nggak ada yang lewat dokter pribadi langsung tuh nggak boleh, karena ya mereka sibuk, mereka nangani pasien begitu banyaknya, jadi selalu ada asisten. Asisten ini juga penting perannya, karena dari keluhan kita dicatat, terus langsung disampaikan. Terus juga kalau kita mau ke dokter itu kita harus bikin janji dulu. Jadi nggak bisa langsung aku sakit aku tak datang, nggak bisa. Kita harus bikin janji telepon,
aku keluhanku ini, misalnya hari ini ada tempat, jam berapa, nah itu baru kita bisa datang. Jadi nggak akan sampai antri pasiennya, nggak akan, karena sudah ada jam-jam tertentu dan hari-harinya. Jadi yang ditangani misalnya hari ini jam segini ini. Jadi di ruang tunggu itu sudah, misalnya ruang tunggunya cukup untuk 8 orang, ya sudah, nggak boleh lebih dari itu, karena kan kalau rame kan nggak bisa. Nah, karena sekarang situasi lockdown pandemi gini, lebih diperketat lagi, tapi tetap harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, begitu. Nah, itulah betapa pentingnya seorang house art di sini. Tanpa house art kita nggak bisa langsung ke rumah sakit gitu, nggak bisa. Karena data kita, penyakit kita itu ada di mereka semua. Begitu. Nah, fase yang kedua, aku mau bahas soal dokter gigi. Ini juga perannya penting sekali, selain juga house art tadi. Dan dokter gigi ini juga bukan harus wajib dipunyai semua penduduk Belanda. Betapa pentingnya gigi ini di sini. Jadi setiap 6 bulan sekali kita kontrol gigi. Misalnya nanti giginya ada yang bolong, ada yang gimana, ada yang kurang gini. Nah itu dikontrol langsung. Dokter gigi ini juga seperti house art, dia punya tempat praktek sendiri. Jadi nggak di rumah sakit, tapi dia punya praktek sendiri, begitu. Dan dianggap pengusaha juga sih kalau di sini, seperti house art juga itu pengusaha, begitu. Jadi dokter gigi di sini juga rutin kita lakukan sebagai pasiennya. 6 bulan sekali kita kontrol, misalnya kalau ada yang belakang itu harus dicabut, itu dikirim ke dokter ahlinya itu, karena dokter gigi itu banyak urutan-urutannya ya, nggak hanya dokter gigi, terus yang spesialis ortodontis, spesialis gusi, atau spesialis ini gigi selera ini pakai behel. Nah itu lain-lain, ditangani sama yang lainnya, tapi rujukannya tetap ke dokter gigi yang normal ini gitu, bukan spesialis. Nah perannya dokter gigi juga penting sekali ya. Misalnya sakit gigi, kamu tak kirim ke sana ya yang ahlinya. Itu surat rujukannya yang mengeluarkan adalah dokter gigi, ke spesialis gigi apa. Misalnya ada tulang gigi kayak anakku tahun lalu, beberapa tahun yang lalu giginya tuh tulangnya depan tuh begini. Nah itu harus ke dokter yang ahli lagi, dokter gigi yang ahli. Nah itu tempatnya bisa di luar kota, bukan di dalam kotaku saja. Nah begitulah betapa pentingnya juga seorang dokter gigi di sini. Nah itu juga datanya sama, kita didata semua. Oh ini pasien ini ada di aku, saya giginya gimana, tahun lalu gimana, 6 bulan yang lalu gimana, itu tuh difoto gitu ya. Nah dokter gigi ini juga kenal dengan house art tadi, dokter pribadi tadi, dia saling berhubungan. Misalnya nih ya, aku sakit kok tahu-tahu Bell's palsy misalnya, itu kan hubungannya ke dokter pribadi dulu. Nah dokter pribadi bilang kamu mungkin ke dokter gigi, misalnya ada urat yang apa. Nah dokter gigi meriksa, nggak ada, terus kembali lagi ke dokter pribadi yang aku punya itu tadi. Jadi begitu pentingnya hubungan mereka berdua. Jadi dokter gigimu namanya ini, dokter pribadimu namanya ini. Itu mereka saling kenal dan saling tahu. Kalau memang ada rujukan dari house art untuk ke dokter gigi, hasilnya gimana, dokter gigi akan ngirim dataku ke house art. Ini loh pasienmu tadi keluhannya ini gitu. Jadi
saling berhubungan dan penting. Dan itu juga tergantung dari asuransi kita. Karena asuransi itu kita bisa milih. Tapi yang dasar memang harus ada. Cuman, aku mau untuk gigiku aku ekstra, pilih ekstra. Nah itu ada, gitu. Ada poin-poinnya di sini. Ya, begitu pentingnya. Dan kebanyakan kalau yang rutin ke dokter gigi itu giginya bagus-bagus rata-rata. Kalau aku agak miring karena aku sudah dari sana waktu aku datang itu sudah giginya gimana susah. Aku nggak tahu kenapa kalau orang sudah umur gini sudah tua nggak bisa giginya dibentuk. Cuman aku dulu pernah gigiku agak ke depan dikit gitu, di laser sama dia, cik gitu, agak didalamkan dikit, nggak kenceng tapi nggak berasa sih. Dan itu semua yang bayar asuransi kesehatan. Jadi kita nggak usah ngurusin gitu-gitu, itu enaknya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya mengenai asuransi kesehatan ini. Jadi bukan wajib sih di sini, seharusnya mempunyai dokter gigi, ya. Betapa pentingnya gigi, karena kalau gigi kita itu ada yang tumbuhnya nggak normal atau sakit, itu organ tubuh kita juga kena. Atau yang di sini yang sakit, itu kepala bisa pusing. Jadi betapa pentingnya gigi, kesehatan gigi di sini. Juga ada dibantu dengan monhigiene. Jadi kayak itu juga bukan dokter gigi, tapi dia juga untuk kesehatan gigi juga, untuk mulut apa, dan mereka juga punya praktek sendiri. Begitu. Seperti dokter gigi tapi bukan dokter gigi. Iya. Fase ketiga, sekarang kita bahas soal asuransi kesehatan. Di Belanda ini semuanya warganya wajib dan harus mempunyai asuransi kesehatan. Karena apa? Kalau kita sakit atau apapun yang menyangkut kesehatan kita dan kita tidak punya asuransi kesehatan, waduh, bayarnya mahal sekali. Makanya harus dipunyai, walaupun kita tiap bulan harus bayar asuransi tersebut. Sakit atau tidak sakit harus bayar tiap bulan. Itu ada minimumnya ya, Den. Ya, begitu. Dan perusahaan asuransi di sini dikelola oleh swasta dan banyak sekali perusahaannya. Kita pasien tinggal pilih mana yang kita butuhkan, begitu. Karena setiap perusahaan asuransi itu menawarkan, aku punya ini loh, kelebihan ini di sini. Nah, itu kita harus teliti ya sebagai pasien. Apa ini kita butuhkan? Terus caranya gimana? Pembayarannya gimana? Nah, itu kita harus baca dengan teliti supaya apa? Tidak terjadi kesalahan di kemudian hari. Itu aku belajar dari suamiku. Orangnya teliti sekali. Apa saja selalu dibaca dulu. Beli apapun ya baca semua. Itu kegunaannya apa? Ini bahannya dari apa? Itu dia. Jadi aku sekarang juga jadi orang yang agak teliti karena mengikuti suami. Nah, begitulah. Semua perusahaan asuransi kesehatan di sini menawarkan jasanya yang terbaik. Tinggal kita saja pasiennya memilih sesuai kebutuhan tubuh kita. Seperti misalnya, aku gigiku sering sakit ini. Nah, kita cari yang ekstra untuk gigi. Nah, atau untuk mata misalnya. Aku minus berapa gini, karena kacamata juga mahal ya di sini, apalagi yang merek. Nah, itu juga di cover sama asuransi, jangan salah. Nah, itu juga ekstra sekarang. Kalau dulu termasuk, sekarang nggak lagi ekstra. Karena apa? Banyak merek bagus kacamata, iya tuh. Nah, itu kan mahal. Nah, itu di situ ada yang ekstra kacamata, ekstra untuk gigi. Terus ada lagi untuk fisioterapi. Nah, itu semua gitu
menawarkan yang banyak ragam dan kebutuhan untuk kesehatan. Kita harus teliti. Nah, asuransi di sini juga bagusnya, ini pengalaman aku pribadi ya, waktu aku melahirkan 17 tahun yang lalu. Yaitu dimana aku kekurangan darah banyak sekali. Aku waktu itu juga sempat panik. Gimana suamiku cari darah nantinya? Apalagi winter, aku dulu melahirkan pas winter ya, jadi bulan Februari waktu itu. Suamiku bilang, nggak usah, semua itu sudah diurus asuransi. Kita pasien itu, kamu pasiennya itu tinggal tahu beres, kamu nggak usah mikir itu. Rumah sakit, dokter, terus obat, darah, semuanya itu asuransi yang mengusahakan. Makanya itu kita bayar mahal. Itu kalau kita terjadi seperti ini, pasien itu tenang menjalani sakitnya, menjalani persalinannya, melahirkan itu tanpa harus mikir, aduh biayanya berapa ya, darahnya itu nanti aku cari di mana ya. Itu sudah nggak ada, semua sudah di cover oleh perusahaan asuransi kesehatan tersebut. Juga waktu aku sakit 5 tahun lalu ya, operasi besar lah. Di sini nggak ada tempat yang VIP atau VVIP. Walaupun kamu ikut asuransi yang full ya, maksudnya yang mengcover semua kesehatanmu, itu kalau kita sakit semua ditempatkan di tempat yang sama, juga di ruangan yang sama. Jadi misalnya seperti aku habis operasi waktu itu, aku ditaruh di kamar yang bersama dengan orang-orang yang baru saja dioperasi sampai mereka siuman. Nanti baru dipindahkan ke kamar begitu. Dan di tempat di ruangan di mana kita habis operasi itu, aduh sejuknya, terus lihat pemandangan indah sekali dan tenang dan nyaman. Aku sampai gini, seperti ini ya, tapi nggak boleh lama-lama. Tergantung juga operasinya. Kalau aku dulu cepet siuman, terus disuruh jalan, bisa enggak? Disuruh nyoba jalan, bisa. Kalau udah bisa jalan ya langsung pulang, cuma 3 jam aja. Kalau operasinya besar misalnya harus nginep di rumah sakit ya ditaruh di ruangan tersendiri, tidak di ruangan sehabis operasi. Nah itu semua tidak ada bedanya, semua sama. Itu aku senangnya di sini, nggak ada kelas-kelas, dan pelayanan pun juga sama. Kamu yang pengusaha, pegawai, direktur, apapun semua sama di sini. Atau tukang bangunan atau apa, semua sama di sini untuk pelayanan kesehatan. Karena kita kan semua bayar ya, kan nggak ada yang nggak bayar asuransi toh, makanya diperlakukan sama. Tapi tergantung juga dari sakitnya kita, operasi kita. Kalau kita cepet gitu ya bisa langsung pulang dan perawatan di rumah itu. Makanya semua itu sama rata, nggak harus ya kamu sudah bayar mahal VIP misalnya apa, jadi tak taruh tempat, nggak ada di sini. Semua sama kamarnya. Nah itu aku senangnya di sini karena kita juga bayar ya, kan ada bayar minimumnya juga ya, nggak sembarangan, ada batasnya karena pemerintah sudah menentukan asuransi kesehatan basisnya segini gitu. Nah itulah tentang kesehatan di Belanda, tentang dokter pribadi yang namanya huisarts, tentang dokter gigi yang namanya tanarts, dan tentang asuransi kesehatan. Di sini topiknya karena kesehatan, aku batasin sampai di kesehatan saja. Tapi untuk asuransi itu nanti ada vlog tersendiri karena di sini banyak sekali asuransi yang harus
kita ikuti, yang wajib. Yang nggak wajib juga banyak, tapi yang wajib pun juga lumayan banyak. Makanya gaji kita tuh kadang-kadang habis untuk bayar asuransi ini, asuransi itu, gitu di sini. Ya, tapi semuanya juga ada gunanya ya. Kalau memang terjadi betul jret gitu ya, asuransi langsung mau keluarkan uangnya. Begitu. Tidak ada, pokoknya nggak berbelit lah. Ya, jadi semua di sini itu sama rata, terus juga tidak mempersulit masyarakatnya, apalagi kalau kita udah bayar mahal tentang kesehatan juga. Nah itu sampai di sini ceritaku tentang kesehatan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, supaya kalian bisa mengikuti vlog-vlogku berikutnya. Siapa tahu ada yang bisa kalian petik dari pengalamanku, dari ceritaku ini ya. God bless you. Dah.